Shalom. Kemarin kita sudah pelayanan di Pantai Asuhan. Kalau saya merasa senang. Saya yakin kalian juga senang. Plus saya merasa bangga kalau Tuhan mau pakai saya dan kita semua untuk bisa melayani Tuhan. Sekali lagi, tidak semua orang manusia itu bisa melayani orang. Apalagi sampai pelayan Tuhan itu bisa melepaskan, membebaskan orang-orang yang bermasalah. Bagi saya itu adalah amazing bahwa kita diberikan namanya urapan kemampuan untuk bisa mengalahkan kuasa kegelapan, memberikan kelepasan bagi orang-orang, pengertian. Dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita jadi dipakai sebagai alatnya Tuhan. Karena Allah butuh manusia untuk bisa bekerja. Supaya manusia itu tahu bahwa ada Allah yang sanggup. Jadi untuk bisa Allah bisa menyatakan dirinya, kebesarannya, itu dia butuh manusia. Dan dia butuh manusia yang mau. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi ada orang-orang yang memang ketika dipanggil dan dia dipilih, dia bersedia. Dan saya harap kita semua adalah orang-orang yang masih tetap bersedia sampai akhirnya. Oke, hari ini kita bicara masalah penyembahan. Jadi begini. Awalnya penyembahan itu memang dimulai dari surga, kemudian Lucifer mencoba. Karena dia adalah ciptaan Allah yang luar biasa dan sangat luar biasa. Nah, dia menginginkan bahwa semua makhluk yang ada di kerajaan surga itu mau menyembah dia. Dia ingin mencapai hal yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan Allah. Tapi Allah tahu, akhirnya dibuang malaikat si Lucifer ini ke bumi. Nah, tetapi visi dia adalah tetap yang sama, bahwa manusia itu harus menyembah dia. Sampai ke Adam, Tuhan Allah menciptakan Adam, kemudian Adam dicobai dalam ketaatan, ternyata dia kalah. Akhirnya otoritas yang diberikan oleh Adam kepada Allah kepada Adam, itu bahwa dia menaklukkan bumi, dia berkuasa atas bumi, itu diambil oleh Lucifer karena kalah ya dalam ketaatan. Tapi kemudian bumi itu dikuasai oleh setan, sehingga bumi itu harus menyembah, manusia itu harus menyembah kepada dia. Sampai akhirnya datang Tuhan Yesus, Adam yang kedua. Nah, disitulah namanya ketaatan diaduk lagi, dan Tuhan Yesus itu menang di dalam ketaatan. Dia melakukan tugasnya. Itu finalnya itu adalah pada waktu dia harus memilih, adalah ketika di Taman Getsemani. Dan dia memilih taat kepada Allah karena dia sudah membayangkan bahwa di kayu salib itu betapa luar biasa sakitnya, penderitaan yang harus dialami. Tetapi dia tetap tunduk, taat untuk mau melakukan tugas dia. Akhirnya dia disalibkan. Pada hari ketiga Allah Bapa membangkitkan dia, membawa Kristus yang ada di kerajaan setan itu, sehingga dia bisa mengambil atau memenangkan kerajaan. Kunci maut diambil, sehingga kuasa daripada iblis itu bisa dikalahkan melalui Kristus. Ya. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, itu yang namanya setan itu bisa dikalahkan. Jadi total bisa dikalahkan melalui nama Yesus bagi mereka yang percaya. Nah. Sehingga melalui Yesuslah, jadi penyembahan itu dibalikkan semula untuk kepada Tuhan Kristus atau kepada Allah Bapa. Jadi penyembahan yang tadinya si setan
mencoba manusia untuk menyembah dia, itu dikembalikan lagi supaya kita tuh menyembah kepada Allah. Nah, penyembahan kepada Allah ini, coba ini ayatnya supaya kita ngerti. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke. Begini, sekarang banyak bergeser arti dari penyembahan itu di dalam gereja. Banyak datang orang ke gereja itu jadi melihatnya atau datang itu seperti hanya untuk menyenangkan jiwa mereka. Dengan sound system yang bagus, dengan lighting yang bagus, dengan suara musiknya yang hebat gitu ya. Dengan beat-beatnya, dengan lagu-lagunya. Nah, jadi kecenderungan ketika orang datang itu seperti entertain apa ya? Dijamu, disuguhkan gitu loh, dihibur. Jadi mengentertain jemaat, sehingga gereja-gereja yang besar itu mereka musik yang bagus, jadi mereka datang itu jadi kalau mereka tidak mengerti, jadi datang ke sana untuk memuaskan jiwa mereka yang lagi gundah gulana, yang lagi ada problem. Jadi ketika mendengarkan musik mereka tuh dihibur, mereka merasa dikuatkan gitu ya. Padahal sebetulnya penyembahan itu, orang datang ke gereja adalah khusus untuk menyembah Allah. Bukan untuk saat itu mereka melampiaskan emosi mereka, entah mereka masalah kekhawatiran, entah dalam ketakutan, bukan entah dalam masalah gitu ya. Itu mereka melampiaskan di situ, dan mereka ya supaya hati atau perasaan jiwanya ini terpuaskan. Nah, ini yang salah. Seharusnya kita harus mengerti bahwa tujuan dari penyembahan itu, jadi menyembah Allah itu sebuah visi daripada Kristus datang ke dunia itu supaya juga nggak cuma menyelamatkan manusia, tetapi tujuannya adalah manusia itu harus menyembah Allah, bukan menyembah apapun yang dalam dunia ini. Penyembahan itu adalah sebuah sikap sesuatu yang membuat orang itu mementingkan atau memilih untuk mempercayai atau lebih dipentingkan gitu loh. Karena menganggap bahwa dialah sesuatu itu sebuah kehidupan yang dia harus pelihara, yang dia harus dia jagai. Nah, tergantung sesuatunya itu apa. Uang, pekerjaan, anak, hobi, atau Allah, Tuhan. Jadi ketika seseorang memandang sesuatu yang lebih penting, dia akan melihat bahwa yang penting itulah sebagai sembahan dia. Fokus untuk dia pentingkan. Nah, Allah membalikkan untuk manusia itu sebetulnya tujuan untuk menyembah dia, karena dialah yang pencipta universe ini gitu loh. Makanya sekarang seperti yang minggu lalu atau Sabtu yang lalu, ketika lagi kita penyembahan, Allah Bapa datang. Dan istri saya tuh ngelihat bilang tangan yang begitu besar. Itu setitik doang yang dilihat. Padahal itu baca di Yesaya 40 ya. Itu tangannya Allah. Universe itu alam semesta. Kalau kita berada di dalam galaksi, namanya Bima Sakti. Padahal tuh ada begitu ribuan jutaan gitu loh, galaksi-galaksi yang ada dalam universe, dalam alam semesta ini. Begitu. Kata manusia itu
1 juta triliun, 100 triliun, atau triliun, nggak tahu triliun itu ada atasnya apa, billion gitu ya. Itu pun nggak bisa melukiskan seberapa besar tangannya Allah itu ngukur. Tangan Allah cuma ngukur semua universe cuma segini doang. Itu adalah keluar biasanya Allah. Coba ada ayatnya. Coba Yesaya 40 ya. 40 berapa Vel? 12 ya. Ada. Yesaya. Coba. 12 ya. Siapa yang menakar laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ini Allah kita. Judul itu Allah di atas semua Allah. Yang nakar laut dengan lekukan tangan. Lekukan tangan ini loh. Apa sih namanya? Ras jari. Itu lekukan tangan. Jadi air laut yang begitu besar cuma setitik doang gitu loh. Terus mengukur langit dengan jengkal. Langit kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih luas lagi, universe. Itu cuma jengkal. Debu tanah dengan takaran. Takaran tuh nimbang gunung dengan dacing. Ya dacing itu ya benda apa yang untuk mengukur timbangan. Ya timbangan. Dan bukit-bukit dengan neraca. Semua yang begitu besar, yang bagi kita begitu besarnya, cuma hanya diukur pakai neraca kecil gitu. Saya tuh sampai sekarang amazed terhadap apa yang Sabtu kemarin, dan itu menjadi sebuah apa ya, pegangan saya semakin kuat. Allah itu luar biasa. Setan itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Dan masalah kita tuh nggak ada apa-apanya dengan Allah yang begitu besarnya gitu loh. Yang dimana bumi, kalau dulu kan saya pernah kasih videonya apa ya, bumi yang dari gede ya, dari manusia dari tanah gitu ya, manusia, terus dikecilin sampai buminya makin kelihatan kecil ya, makin kecil terus makin ngeliat Uranus lah, Neptunus, semuanya planet-planet itu makin dikecilin sampai Bima Sakti. Habis Bima Sakti terus dikecilin, itu bumi nggak kelihatan sama sekali. Dan itu Allah sendiri menakar semua dengan pakai jengkal. Sehingga saya berpikir, siapakah saya? Siapakah kita? Makanya saya lupa nabi yang mengatakan seperti itu. Siapakah saya? Allah yang begitu luar biasa. Tapi dia mau mengasihi kita. Allah yang hebat banget. Jadi kalau kita berpikir bahwa Allah begitu besar, kenapa kita memikirkan masalah kita yang kecil? Problemnya adalah kita itu tidak melihat Allah. Problemnya kita selalu dan kebiasaannya adalah ngeluh. Itu mengeluh. Itu membatalkan loh. Seperti bangsa Israel. Ketika ada masalah sedikit, ketika ada kekurangan, mereka airnya itu keasin pahit, mereka ngeluh. Udah dikasih mana, mereka ngeluh, minta daging. Udah dikasih daging, serakah. Selalu mengeluh. Dan itu bikin penghalang buat hidup kita.
Itulah yang jadi masalahnya banyak orang Kristen. Mereka tidak tahan dengan mulutnya. Kenapa? Tutup mulut aja gitu. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita tahu memang kita punya masalah. Belajarlah tutup mulut, dan otak ini harus diatur. Jangan kita itu jadi kepikiran, kita itu jadi apa ya, jadi mikirin itu masalah gitu loh. Jadi kita nuntut Tuhan. Bukan kita nuntut diri kita. Fokus, Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Allah itu luar biasa besarnya. Untuk dia melakukan sesuatu, ya, untuk memberkati kita, menolongi kita, menyembuhkan kita, itu sesuatu yang sangat mudah. Tapi dia butuh kitanya percaya. Penyembahan itu adalah melihat Allah yang besar, bukan masalah yang besar. Menyembah Allah adalah Allah yang besar, luar biasa besarnya. Allah tuh luar biasa, nggak bisa digambarkan sebetulnya. Nah, Allah ingin kita tuh dibawa dalam penyembahan yang benar. Maksudnya apa penyembahan yang benar? Untuk kita tidak menyembah uang, untuk kita tidak menyembah pekerjaan atau apapun dalam dunia ini, tapi kita disuruh untuk menyembah Allah. Kenapa? Allah itu yang besar, yang kita perhatikan. Maka waktu Sabtu kemarin Allah Bapa kan ngomong, pikirkan aku saja. Firman katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Kita harus mampu mengusahakan diri kita untuk percaya sama Tuhan. Allah itu besar. Sehingga ketika saya dikasih tahu tangannya Allah seperti itu, kemudian ada firman begitu, saya bilang itu mah dikasihnya cuman setitik doang, tapi sebetulnya itu dia sangat besar. Nah, Allah ingin, firman katakan tadi, Allah itu ingin kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Jadi untuk menyembah Allah harus dengan roh, bukan jiwa. Nah, orang yang kalau datang kalau ke sini atau ke gereja, mereka menyembah dengan jiwa, itu mereka apa? Tergantung mood, perasaannya sekarang, kondisi hati pikirannya lagi berantakan gak nih, lagi pusing gak nih? Nah, problemnya perasaan itu kan selalu berubah berdasarkan situasi kondisi. Jadi Allah ingin kalau kita datang itu menyembah dalam roh. Artinya apa? Kita ini mengandalkan Roh Kudus, kita menyembah Dianya dengan kekuatan roh, bukan dengan jiwa kita, tapi dengan roh kita. Sehingga tuh penyembahan itu kita tidak berdasarkan dari emosi, tapi berdasarkan atas firman Tuhan, atas Roh Kudus dalam diri kita, yang memampukan kita menyembah walaupun ada masalah. Dan itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan pernah mengalami terobosan. Allah itu luar biasa. Dia sanggup, tetapi dia ingin kita fokus menyembah Dia dengan sebuah sikap. Engkaulah yang terutama. Bukan yang ada dalam dunia. Percuma. Soalnya segala sesuatu dalam dunia itu pasti kita nggak bawa. Waktu mati kita nggak bawa apa-apa.
Yang kedua itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran, waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus sudah siap. Tidak boleh ada namanya pikiran kalut, ketakutan, dosa. Nah, itu yang sampah-sampah yang akan mengotori hati kita. Kita harus berada di dalam kebenaran. Bukan juga ketika kita datang, kita tuh udah punya perasaan feel guilty, perasaan bersalah. Nah, itu yang seringkali banyak orang Kristen merasa kalau datang ke Tuhan kayaknya gue gak layak, gue gak pantas. Padahal firman Tuhan katakan dia sudah menguduskan kita, menyucikan hidup kita, mengampuni kita, bahkan dijadikan sebagai kebenaran. Walaupun kita melakukan dosa, makanya kita minta ampun, kita beresin. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, itu dengan sebuah kebenaran. Bukan dengan sebuah ketakutan, bukan dengan sebuah kayak orang tuh mengemis gitu loh. Penyembahan itu bukan mengemis. Amin. Penyembahan itu bukan sedang mengemis kepada Allah. Penyembahan adalah kita menyatakan siapa diri kita di dalam Tuhan. Bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah mengampuni kita, bahwa Allah memberikan kemampuan kepada saya. Jadi penyembahan itu bukan sifatnya kita datang dengan mengeluh, dengan mengemis, dengan perasaan lagi enak, perasaan tidak enak. Itu bukan itu. Jadi kita semua seharusnya dewasa. Apa? Seharusnya dewasa. Tahu datang ke gereja, datang penyembahan, itu dengan sikap yang seperti ini. Supaya ketika kita datang, kita itu sudah siap, dan ketika sudah siap, udah ngerti sebagai orang dewasa, apa yang saya lakukan di dalam penyembahan. Akhirnya ketika kita datang, itu nggak perlu dipus. Anggap gak dipus? Nggak perlu. Kalau orang dewasa sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi datang ke gereja adalah menyembah Allah. Itulah tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Untuk kembali lagi kepada penciptanya. Untuk kita menyembah Dia. Jadi sadarlah waktu kita datang kepada Tuhan. Setiap hari Minggu atau kita di hari biasa. Itu dengan Allah, dengan menyatakan Allah engkau luar biasa. Engkau hebat, kau dahsyat. Amin. Itu namanya penyembahan. Jadi artinya menyembah itu adalah mempunyai sikap untuk menyembah Allah. Sikap mengakui Allah. Nah, di dalam penyembahan itu ada namanya pujian dan ada yang namanya pemujaan. Nah, pujian itu adalah menyatakan kebesaran, kehebatan Tuhan. Jadi, waktu puji-pujian, itu kan sifatnya itu adalah beatnya. Nah, sedangkan di dalam pemujaan itu ada sebetulnya sikapnya pada waktu kita dalam keadaan diam, kita itu mengakui otoritasnya Allah. Kita mengakui keberadaan Allah. Atau waktu kita lagu-lagu yang istilahnya yang lembut gitu yang itu pada waktu kita menyatakan siapa itu Allah. Tetapi waktu pujian kita menyatakan kebesarannya Tuhan, keluar biasanya Tuhan. Nah, orang yang tidak mengalami hal yang luar biasa dan menganggap Tuhan itu penolongnya, dia tidak bisa menyatakannya dengan ekspresi. Karena begini, orang ketika dia tahu dia ditolong sama Tuhan, dia sadar bahwa ini semua hanya karena Tuhan. Dia sadar bahwa ini gua bisa dapat rumah atau bisa sekolahin anak atau sesuatu lah, ditolong dari kecelakaan, bla bla segala macam. Itu ada sebuah pujian, yes Lord Tuhan, Engkau luar biasa.
Jadi ketika kita menyanyikan lagu, itu ada sebuah ungkapan dalam diri kita. Itu menyatakan memang benar. Itu lagu menyatakan memang benar. Allah itu luar biasa. Allah itu mampu. Itu ada sebuah pengungkapan yang diekspresikan di dalam pujian. Kalau orang yang tidak menyadari atau tidak mengalami, tidak akan berekspresi. Bahkan melihat orang lain berekspresi, jingkrak-jingkrak, loncat-loncat. Jangan lebay kali. Belum dibangkitkan, belum dibangun. Tapi orang yang sudah dibangkitkan, dibangun dan disadari, dia menyadarkan dirinya, otaknya sadar. Semua adalah karena Tuhan. Dan aku ngelihat ini karena Tuhan. Jadi ketika dia memuji dan memuji Tuhan, yes Lord. Dia meloncat, dia bertepuk tangan, dia pokoknya melakukan sesuatu yang memang mengekspresikan betapa besarnya Tuhan. Tapi kalau orang yang gak ngalami, kapan selesainya ya? Jadi beban. Karena memang belum dibangkitkan. Karena dirinya sendiri yang gak mau bangkit. Anggap gak? Dirinya sendiri yang gak mau bangkitin. Dia sadar sebetulnya dia ditolong sama Tuhan. Tetapi bagi dia itu bukan sesuatu yang besar. Biasa. Tuhan itu kan memang harus nolong saya. Dia harus berkatin saya karena firman-Nya. Ya toh? Lumrah dong kalau Tuhan tolong saya. Tetapi ketika orang menyadari, tiap hari saya menyadarkan diri saya. Ketika saya jalan-jalan di perumahan saya, Tuhan terima kasih. Engkau hebat. Saya bisa jalan di tempat ini. Saya bisa nikmatin ini. Semua karena Engkau Tuhan. Saya tahu saya gak mungkin bisa seperti dapat di sini. Saya nikmati udara, saya ngeliat itu burung perkutut. Kemarin dulu saya lihat cuma 2 perkutut. Ini saya lihat ada 4. Saya bisa ngeliat, terima kasih Tuhan saya bisa melihat burung perkutut. Jakarta susah. Nah perkutut, lihat burung gitu loh. Cuman karena perumahan saya banyak pohon gitu ya. Terus juga di pinggir kali. Jadi hal kayak gitu saya mengucap syukur. Saya orang yang tahu diri. Saya adalah orang yang tahu berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Sehingga saya selalu mengekspresikan apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan ketika lagi penyembahan. Kapan selesainya ya? Ya, karena memang belum dibangkitkan dan belum disadari. Tapi saya nggak tahu kapan itu sadarnya. Saya cuma ingin katakan bahwa hidup itu adalah sebuah pilihan. Biarlah kita mempunyai sebuah pujian dan penyembahan, pemujaan kepada Allah itu dengan sikap yang benar-benar tahu berterima kasih. Benar. Ngerti gak sih tahu berterima kasih? Kita ini ada. Tahu gak sih kalau ada perubahan atau paling tidak kita pernah ditolong sama Tuhan? Pernah gak sih nyadari? Karena gini,
Kalau kita nggak men-set pikiran kita, set ya, ngeset artinya apa ya? Ngatur, mengatur pikiran kita bahwa ini karena Tuhan. Gua bisa dapat ini karena Tuhan. Gua ngalamin ini karena Tuhan. Dan kalau kita nggak set di dalam pikiran kita seperti ini, kita nggak bisa menyatakan yang namanya ucapan syukur. Karena bagi kita ditolong sama Tuhan itu hal yang biasa. Kalau buat saya, luar biasa. Sehingga saya bersyukur dengan apapun yang Tuhan lakukan. Kemarin aja, waktu saya doain mereka anak. Ketika saya pulang, saya bersyukur Tuhan. Engkau bekerja. Engkau luar biasa. Dan engkau mau pakai saya. Engkau ngizinin saya untuk bisa melayani engkau. Itu luar biasa. Ketika saya ngelihat anak-anak yang nakal gitu ya. Itu satu yang namanya si Jojo. Dia bapak emaknya itu akhirnya cerai sih ya. Jadi dia ngelihat bapaknya tuh mukul emaknya. Namanya itu keseharian tuh ngelihat seperti itu sampai akhirnya mereka pisah. Dan ketika pisah, mamanya itu dia tinggal sama emaknya. Tiap hari dipukulin, ditempeleng karena emaknya stres. Nah akhirnya dititipin lah di panti. Nah ketika dititipin panti, apa yang dia lihat dari orang tuanya, dia lakuin ke teman yang lain, mukul juga. Nah kemudian itu dari apa pengasuhnya ngomong. Nah, ketika saya dengar banyak dari mereka itu tidak menghargai, bahkan ngelawan. Emang lu siapa gitu loh ke pengasuhnya. Nah waktu saya dengar itu saya gak sewot juga gitu ya. Ini anak pada nggak tahu diri ya. Maka saya ngomong kan, saya coba syarat masa nih, lu nggak mau ini keluar. Nah apa yang saya lakukan kemarin sebetulnya memang kelihatannya keras. Tapi itu nyadarin mereka. Kayak orang tuh mesti shock terapi gitu loh. Itu nyadari mereka. Memang kelihatannya kasar atau keras. Karena ya itu, lu udah ada di sini. Bukan ngucap syukur. Saya katakan, kamu di sini dapat makanan nggak? Makan nggak? Disuruh puasa nggak? Terus kalian disekolahin nggak? Kalau kalian udah ada di sini, udah bersyukur, jadi tahu diri, tahu berterima kasih. Tapi kamu ngelawan, ya sambil contoh. Ya, kamu keluar, kamu ngelawan. Kamu mau nggak diusir? Dan akibatnya apa? Mereka sadar. Nah ketika itu yang namanya si Jojo itu, ketika dia akhirnya maju, kan saya tanya siapa yang mau maju, akhirnya dia ikut maju. Ketika saya tumbangin, pas saya pegang dadanya, belum dadanya, saya udah tahu ini anak nyesel banget. Hatinya tuh nyesel gitu loh. Karena kan sempat juga saya ngomong, kamu suka ngelawan gak? Kurang lebih kayak begitu deh ya. Kamu mau gak kau diusir? Nah itu membuat dia shock dan akhirnya di dalam hatinya itu dia nyesel. Dan dia nangis. Ya, saya berharap ini berefek, nggak cuma saya katakan, nggak cuma sekarang ya, kamu nyesel, biar kamu berubah. Jadi saya tumpangin tangan supaya mereka itu berubah, hatinya tuh diubahkan. Dan yang kita lakukan ini adalah secara roh. Yang saya maksud gini, mereka tuh sering didatengin yang lain gitu loh. Ya banyak yang lain, tapi itu sebatas jiwa. Mereka disenangin, mereka dihibur gitu ya. Itu hanya sebatas jiwa, tapi bukan masuk ke dalam roh atau jiwa, ke hatinya. Nah apa yang kita lakukan adalah kemarin untuk ke hatinya. Nah yang saya maksud begini,
ketika itu setelah pulang pagi tadi juga saya bilang terima kasih Tuhan. Kau izinkan kita semua untuk bisa melayani mereka. Dan kau bisa memakai kami dengan kuasa-Mu. Kau berikan kemampuan kuasa untuk bisa menolong mereka. Itu sebuah pengucapan syukur. Jadi ada banyak hal sebetulnya kalau kita mau ngingetin diri kita. Bersyukurlah dalam segala hal. Jadi waktu pujian penyembahan, kalau engkau benar-benar sudah dibangkitkan, kau akan tahu betapa luar biasanya Tuhan. Dan tidak perlu dipus, karena engkau dewasa. Tahu arti namanya penyembahan. Amin. Sembahlah Tuhan, karena dia memang layak disembah dan dia menginginkan penyembahan itu dibalikin lagi ke dia. Jadi biar dia yang nomor satu. Kita harus bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Karena dia Allah itu roh. Gak bisa menyembah Allah itu dengan jiwa kita. Dengan apa? Yang namanya perasaan. Lagi mood gue mau nyanyi. Kalau gak mood gue gak nyanyi ya begini aja. Gue lagi gak enak, gue lagi berantem sama laki gue. Gak bisa. Penyembahan itu adalah roh. Jadi roh dengan roh. Gak bisa jiwa sama roh. Beda frekuensi. Jadi roh kita dengan roh Allah. Itu baru nyambung. Nah itu jadi dupa yang harum. Karena dari roh. Tetapi yang dari jiwa bau busuk. Apalagi ketika mereka nyanyi dengan hati yang kecewa. Itu bau busuk. Tuhan gak terima. Di istilahnya asap yang coba digeser udah. Yang bau gak enak. Tapi mereka yang menyembah dia benar-benar kepada Allah dalam roh. Itu penyembahan akan membuat sebuah dupa yang harum di hadapan Allah. Dan Allah itu akan hadir. Amin. Luar biasa itu Allah itu luar biasa. Tapi saya minta kita semua harus ngerti. Ya, nanti kita akan penyembahan. Biar pada waktu kita punya sikap menyembah yang benar di hadapan Allah. Amin. Nanti kita akan ada urapan. Demikianlah firman Tuhan dalam hal penyembahan. Amin.